Selamat sore semua. Baik, nama saya Eskel Nurul. Saya di sini menjelaskan mengenai teori atom. Jadi, kita membahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan atom. Atom bisa merupakan suatu benda dari suatu benda dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil yang akhirnya tidak dapat dibagi lagi. Itu yang disebut atom. Jadi atom ini merupakan dari suatu benda yang bagian-bagiannya yang sudah terkecil, namun benda yang terkecil itu tidak bisa dibagi lagi. Jadi itu yang disebut atom. Jadi atom bisa merupakan suatu benda yang tidak bisa dibagi atau dibelah. Baik, di sini ada beberapa para ahli yang mengemukakan teori mengenai atom. Yang pertama yaitu teori atom John Dalton. Dalton ini berpendapat bahwa teori atom ini didasarkan pada dua hukum, yaitu yang pertama hukum kekekalan massa dan yang kedua hukum susunan tetap. Jadi pada hukum kekekalan massa ini didasarkan pada massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Jadi sedangkan yang hukum kedua, hukum susunan tetap, menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Jadi dari kedua pendapat tentang atom dari Dalton tadi, di sini Dalton dapat menguraikan beberapa hal, yaitu yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Dan yang kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil, suatu unsur yang memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Dan yang ketiga, atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, air terdiri atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Dan yang keempat, reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jadi dari kelebihan teori yang dikemukakan oleh Dalton, yaitu mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Jadi kelemahannya bisa diuraikan sebagai tidak dapat menerangkan suatu larutan, dapat menghantarkan arus listrik. Bagaimana mungkin bola pejal dapat menghantarkan arus listrik, padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Berarti ada partikel lain yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi para ahli yang mengemukakan teori atom yang kedua ini, yang bernama J.J. Thomson. J.J. Thomson ini mengemukakan bahwa atom terdapat partikel elektron dan proton, dan berdasarkan eksperimennya, proton memiliki massa yang lebih besar dibandingkan elektron, sehingga model atom Thomson ini menggambarkan atom sebagai proton tunggal yang besar. Jadi di sini mengatakan bahwa di dalam proton terdapat elektron yang menetralkan adanya muatan positif dari proton. Menurut Thomson, atom terdiri dari suatu bulatan bermuatan positif dengan rapat muatannya yang merata.
Di dalam muatan positif ini tersebar elektron dan muatan negatif yang besarnya sama dengan muatan positif. Secara garis besar, teori Thomson ini merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Dan pada teori Thomson ini ada juga kelebihan dan ada juga kelemahannya, yaitu kelebihannya yaitu membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Dan kelemahannya dari teori Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Jadi yang mengemukakan teori atom yang nomor 3 yaitu yang bernama atom Rutherford. Jadi orang ini bersama dengan 2 muridnya melakukan percobaan yang dikenai dengan hamburan sinar alfa. Jadi menurut mereka, dari hasil pengamatan mereka, sebagian besar partikel alfa mampu menembus lembaran emas tanpa dibelokkan.